Welcome to Future Vibes, podcast edukatif dan juga inspiratif bagi anak sekolahan. Kenalin, aku Putri dan sekarang kita bakal ngobrol bareng sama OSIS dari Semanela. Kenalan yuk! Halo, perkenalkan nama saya Grace. Saya dari Sekolah SMA Negeri Denpasar. Saya di sini menjabat jadi ketua OSIS. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Iwayan Septian Adiswarna. Saya dari SMA Negeri Denpasar. Di sini saya sebagai wakil 1. Hai semuanya, kenalin aku Alisa Kanapuslanti dari Sekolah SMA Negeri Denpasar kelas 11-2. Saya menjabat sebagai wakil ketua OSIS 2. Pertanyaan pertama ya, boleh nggak sih kalian ceritain sedikit aja tentang OSIS SMA Negeri 5 Denpasar? Siapa dulu? Grace dulu. Oke. Jadi OSIS ini merupakan organisasi siswa intrasekolah untuk kepanjangannya, dan OSIS ini adalah organisasi yang memang hanya resmi satu-satunya di sekolah di SMA Negeri Denpasar. Dan OSIS ini adalah istilahnya organisasi sebagai jembatan dari siswa menuju dengan sekolah. Jadi segala aspirasi siswa itu tentunya akan didengar oleh kami para OSIS, dan tentu kami akan menyalurkan aspirasi tersebut ke pihak sekolah. Begitu juga sebaliknya. Jadi peran OSIS itu memang jadi sebagai jembatan antara siswa dengan sekolah. Kayak gitu ya ternyata OSIS. Kalau untuk program, apa sih keunggulan OSIS Manela dibanding OSIS-OSIS sekolah lain? Kalau menurut kalian? Kalau dari sekolah kita sih program unggulannya itu kayak ada galaksi gitu Kak. Jadi galaksi itu kayak pentas seni. Jadi siswa itu dapat kesempatan untuk nunjukin bakat mereka di dalam hal seni. Jadi mereka biasanya nanti akan dikasih 1 hari atau 1 minggu gitu untuk tampil Kak. Jadi ganti-gantian gitu. Kelas 11 misalnya hari ini, kelas 12 itu hari ini gitu. Jadi kita dapat kesempatan untuk ngasih tunjuk bakat kita gitu. Ya berarti OSIS itu juga kayak mau mengeluarkan kreativitas siswa-siswa di sekolah ya? Iya, betul. Kalau untuk proses pemilihan sama seleksi OSIS itu gimana sih? Apakah semua orang bisa daftar atau orang-orang tertentu aja? Menurut saya OSIS itu kan di sekolah itu terbuka ya, bebas untuk semua siswa yang ada di sekolah. Jadi itu siapa aja tuh boleh Kak. Tapi emang dalam tahap seleksinya tuh kita pilih-pilih lagi yang mana yang berpotensi. Yang paling kita pilih sih yang sudah berpengalaman sih Kak. Kayak di SMP kan pasti pernah kan jadi OSIS, mungkin itu yang kita utamain untuk gini. Emang sih bukan itu aja, tapi yang belum berpengalaman kayak saya sendiri. Saya di SMP tuh belum pernah jadi OSIS. Nah, kayak cuman kepingin aja dari sendiri gimana sih sebenarnya OSIS tuh, seru apa enggak, tantangannya kayak gimana. Jadi tuh kepingin mencoba, itu ternyata sangat bagus sekali di OSIS ini, melatih kreativitas juga. Oke. Kalau untuk pengurus OSIS sendiri itu pemilihannya gimana? Kalian lewat voting kah? Atau ada kayak share-share gitu dulu? Kayak pemilihan pemilu gitu? Kalau itu tuh kita berawal dari akan dipilih nih kandidat-kandidat OSISnya. Nah, nanti itu kita dipilih 20 besar. Itu untuk yang ini untuk pengurus OSIS. Untuk kalau pengurus OSIS sendiri itu kita ada tahap-tahapnya Kak. Jadi pada mereka kelas 10 awal itu nanti mereka akan ada pendaftaran MPK OSIS. Nah, itu kita daftar lewat situ, terus nanti ya gimana aja nanti akan ada seleksinya itu lebih ke tentang seleksi langsung gerak terjun ke lapangan gitu. Jadi kayak kita dihadapin dengan suatu event, nah nanti kita itu akan membantu mengurus event tersebut bersama dengan kakak-kakak MPK OSIS yang memang sudah menjabat. Nah itu pada saat itulah kita seleksi. Jadi setiap kita ada event di sekolah dari 1 tahun kakaknya menjabat, kita akan tetap ikut di sana, dan dari sanalah yang kakak-kakaknya itu akan mulai menyeleksi kita yang mana sekiranya memang pantas untuk jadi seorang MPK OSIS gitu. Tuh ya. Terus untuk kayak kalau jadi ketua OSIS sama jabatan kayak kalian itu kalian mencalonkan diri atau ditunjuk? Kalau itu lebih ke ditunjuk sih Kak, karena berdasarkan Iya. dari seleksi tadi. Jadi Berdasarkan lebih ke seleksi. rekomendasi lah istilahnya, rekomendasi, tapi juga kita tetap ditanya bersedia nggak kira-kira jadi menjabat lebih tinggi gitu istilahnya. Jadi dilihat dari kalian bisa atau enggak. Iya, potensinya lah ya. Potensi dalam diri. Ya, aku kira kayak mau kok di kuliah tuh kan
kalau harus mencalonkan diri gitu. Hmm. Jadi nanti di voting gitu. Kebetulan OSIS kayak gitu juga. Itu Beda. di akhir sih Kak, kalau memang Setelah sudah kepilih. ditunjuk itu Oh, Setelah kita bertiga ditunjuk, nanti ditunjuk. kita orasi. Orasi. Setelah itu Iya, baru orasi. voting. Iya, Oh. setelah itu baru voting. Oke, sama seru kayak ya. pemilu. Iya, sama kayak Masukin. pemilihan. Pemilu versi Kampanye, sekolah. kampanye. Iya. Kampanye pas ke kelas apa gimana? Oh, kita enggak. Kita Di kayak aula. di aula gitu. Iya. Langsung di aula. Jadi nanti kita ada wawancara gitu, nanti Iya. siswanya nanya ke kita, kitanya berdiri di atas panggung aulanya gitu. Makin nervous dong kalau Iya, gitu. iya, Jujur. Kayak sangat melatih public speaking. Iya, betul, gitu. Iya, mental ya. Kalau ke kelas-kelas kan mesti orangnya Iya. diem. Kalau di aula sangat tertekan sih. Iya. Boleh nggak sih kalian ceritain dikit apa sih motivasi kalian mau gabung ke OSIS? Coba dulu. Isa dulu mungkin. Oh, Sana, saya. di sana. Kalau saya sih motivasinya karena dulu SMP kan pernah jadi OSIS Kak. Nah terus SMA itu jadi pengen kayak ikut coba lagi gitu. Karena kan SMP tuh kurang puas karena corona. Jadi SMA tuh mau kayak nge-push diri lah untuk di OSIS itu. Kayak dorong kemampuan kita gitu. Nah, Oke. Oke, kalau saya sendiri sama kayak tadi, emang di SMP kan belum pernah gini, tapi saya punya temen itu dia ikut OSIS. Kayak saya lihat itu setiap mau ada kegiatan di SMP itu dia tuh sibuk kayak berwibawa kali gitu loh, mau pakai gini atribut-atribut kayak jaket, topi gitu tuh. Habis itu kayak kalau orang Bali kan pasti ada purnama tilam sebenarnya. Iya. Saya tuh berminat dulu tuh masuk ke Sekbid 1 kan. Kalau di kita tuh Sekbid 1 tuh mengurusi tentang agama baik itu Hindu, Islam dan lain-lain. Itu saya tertarik di sana sebenarnya, tapi udah dikasih kepercayaan yang lebih tinggi, harus siap. Siap. Iya. Kalau Grace? Kalau saya motivasinya memang karena dari SMP itu udah pernah ikut OSIS dan memang saya pribadi yang memang suka tentang organisasi, jadi memang suka ikut organisasi gitu, lebih suka membantu berkontribusi dalam event-event di sekolah, jadi saya melanjutkan itu dan lebih mengembangkan lagi di SMA. Oke. Berarti cuma Septian aja nih yang belum pernah. Iya, belum pernah punya pengalaman. Tapi perlu diapresiasi loh Iya, keberanian benar untuk sih. mencoba. Terus apa sih yang kalian rasa tantangan terbesar kalian itu dalam menyelenggarakan suatu event? jalankan Kalau ya. menjalankan suatu event ya, kalau menjalankan suatu event itu karena kita kan yang menjalankan ini banyak orang, banyak orang dari komunikasi. guru, Iya. kase, OSIS dan juga siswa gitu. Nah itu tuh yang paling memang bener-bener tantangannya tuh lebih komunikasi karena kita banyak mulut, banyak pikiran, banyak otak dan ya itulah gimana caranya kita pokoknya harus bisa menyatukan satu pikiran nanti jadinya eventnya jadi berjalan dengan lancar. Gimana sih kalian cara nyatain pikirannya itu? Kalau itu ya tentu dari awal kita akan adain pertemuan. Nah jadi di dalam pertemuannya itu kita akan membahas tentang event itu terus nyatuin semua pikiran, diskusi segala macam tentang perbedaan pendapat, hasilnya nemu satu, semua itu akan disebarkan langsung didelegasikan ke yang lain. Jadi langsung satu pikiran semuanya. A ditanya, B ditanya, jawabannya sama gitu. Keren ya. Karena dalam dunia kerja aja itu tuh masih sebuah struggle Iya. gitu loh untuk menyatukan semua pikiran kan. Karena sih Gak kalian- memungkiri juga kan banyak mulut sama pikiran itu Ya. sangat susah untuk gini, tapi bisa dijalankan dengan itu pertemuan itu. Tapi kadang kita juga sempet kok kami miskomunikasi. Kan Iya. kita belajar kan dalam Iya. sebuah Wajar banget. Kalau udah miskomunikasi tuh gimana sih kalian menyikapinya? Apakah berantem dulu nanti baikan apa gimana? Enggak, itu kita biasanya sih langsung tetap. ngambil waktu dulu untuk diri sendiri kan biar tenang, baru nanti kalau udah sama-sama tenang baru kita ngobrol deh. Dengan kepala dingin ya. Iya. Kalau kepala panas tuh nggak selesai selesai. masalahnya. Itu yang masalahnya. Oh. Berarti kalian tuh sering ngadain event atau ada periode waktunya? Kalau setiap bulan ada aja pasti. Setiap bulan ada Iya. aja. Wow. Sibuk ya berarti. Setiap bulan ada event. Itu cara kalian ngelola waktunya gimana? Antara OSIS sama akademik. Karena kan kalian pasti sibuk sekolah juga kan selain OSIS. Pasti kan ber-34 Kak. Misalkan kalau di hari ini kita ada pertemuan, nah si A nggak bisa, nanti bakalan ada si B yang bakalan ikuti pertemuan itu, nanti si B yang menyampaikan ke si A. Jadi setiap hari itu biasanya giliran Iya, gitu sih Kak. Rolling berarti. Iya. Oke, bagus. Sama ya. kalau mengatur di akademik itu cara saya sendiri tuh kan misalnya ada waktu gini sela-sela sebelum event tuh kan
itu lebih banyak aktifin di kelas sih Kak untuk mencari nilai itu nanti misalnya pas waktu event itu masih tetap belajar gimana kita waktu di sela-sela event kan ada jam istirahat atau apa itu kita mungkin bisa menghubungi guru tanyain ada tugas atau enggak itu sih cara Banget ya udah kita sekolah sampai jam istirahat masih hubungin guru itu. Eh, sebelum event kita di sela-sela Hamin berapa itu kan masih pasti ada pembelajaran gitu itu di sana kita coba untuk aktif di kelas gimana misalnya gurunya nanya itu lebih aktifin kayak walaupun itu udah dijelasin tanya lagi supaya itu kan dilihat sama gurunya oh ini pasti bisa dia karena nanya abis itu semisalnya event ini udah jalan tapi ada pembelajaran di kelas tuh waktu di sela-sela event itu kan ada waktu istirahatnya Kak. Iya. Di sana kita coba untuk menghubungi guru ada tugas atau enggak misalnya kalau saya nggak ikut apa tugas tambahannya kayak minta tugas tambahan sama gurunya gitu. Kalian tetap care banget ya sama nilai Iya, biar kalian. nggak Iya. ketinggalan juga sama teman-teman di kelas kan. Keren banget sih semangat kalian udah capek OSIS, capek kelas. Apa sih yang membuat kalian mau bertahan gitu loh? Karena kan itu dua OSIS itu kan sebenarnya nggak wajib kan? Iya. Apa sih yang membuat kalian mau bertahan gitu di OSIS dengan kesibukannya kayak gitu? Gak tahu ya, memang udah karena kita tulus Tulus emang senang ikut OSIS, terus memang kebersamaannya ikhlas, itu iya. juga yang Jadi gini. meskipun emang capek tapi ya udah emang udah pengennya di sini ya Iya. udah gitu. Apalagi kita kan jadi OSIS tuh ada tahap-tahapannya. Kita jadi dari awal itu udah bareng sampai kita menjabat itu bareng. Jadi kayak berasa oh ini keluarga aku gitu. Jadi kalau nggak ada OSIS tuh nggak ketemu OSIS tuh kayak ada yang kurang Aneh, gitu. ada yang kurang. Oke, berarti kebersamaan itu yang membuat kalian bertahan Iya. ya di OSIS. Tapi tadi kan bahas MPK OSIS ya. Apa sih bedanya MPK sama OSIS itu? Oke, kalau untuk MPK sama OSIS jelas berbeda. Kalau MPK itu dia majelis perwakilan kelas. Kalau OSIS itu ya organisasi siswa intersekolah. Kalau di sekolah kita untuk MPK itu bukan jadi MPK itu lebih tinggi ininya jabatannya dibandingkan yang OSIS. Nah, ibaratkannya itu kayak MPK itu yang mengawasi kinerja kita yang bertugas gitu. Jadi mereka lebih ke yang kalau misalnya kalian perlu apa, perlu izin dari atasan tentang event ini, saya yang akan bantu. Nanti yang bertugas itu dari OSISnya kayak gitu. Gitu. Oke, berarti manajerialnya itu Iya, Iya. kayak gitu. Terus atasan kalian itu siapa? Kepala sekolah, pembina OSIS. Semua guru dan pembina sampai wakasek dan juga kepala sekolah PLT. Oh, iya. Terus apa sih kriteria kamu menjadi ketua OSIS tuh? Yang paling penting sih memang bisa diandelin. Itu pasti harus sih itu. Terus habis itu memang memang punya basic untuk jadi leadership gitu-gitu. Terus memang bisa memimpin dan yang pasti punya kesabaran yang kuat. Ya, Itu sama pasti harus bisa banget. membackup teman Iya, mungkin. terus punya kepala dingin itu perlu banget. Harus orang yang tenang Iya, berarti. tenang, Iya. orang yang tenang, tenang. Harus tenang banget Kak. Tapi Chris kelihatan tenang sih. Kalau orang yang senggol bacok berarti bahaya ya. Bahaya. Iya, bahaya. Soalnya susah kan kalau punya pemimpin yang kepalanya egois maunya Iya. sendiri gitu tuh. Bener. Dan harus benar-benar bisa mengayomi Iya. orang-orang ya. Terus di OSIS tuh kalau di sekolah kalian ada setbit apa aja sih? Jadi kalau di sekolah kita tuh ada 8 sekbid Kak. Kalau Grace itu kan ketuanya itu kayak mencakup semua sekbidnya tuh. Kalau tugas wakil itu dipisah jadi 2 gitu Kak. Jadi saya tuh megang dari sekbid 1 sampai sekbid 4, Isanya megang dari sekbid 5 sampai sekbid 8. Kalau saya sendiri tuh sekbid 1 tuh kan ya lumrah lah kalau di setahu saya di Bali tuh sekbid 1 tuh pasti ngurus tentang keagamaan kayak ya agama yang ada di Indonesia. Habis itu yang sekbid 2-nya tuh kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi itu dia ngurusin kayak upacara setiap hari Senin dan kegiatan besarnya tuh 17 Agustus gini untuk pembentukan pasukan untuk pengibar bendera. Terus sekbid 3-nya nih itu pendidikan pendahuluan bela negara itu sebenarnya agak gini ya dari saya lihat sendiri tuh kerjanya dia tuh khusus untuk dokumentasi gitu Kak, mendesain gitu feed di IG tuh Oke. itu habis itu gaya yang paling dipegang sekbid 3 tuh yang paling besar adalah MPLS Kak. Itu kayak Kenapa? ya
Karena kan itu pendidikan Oh. pendahuluan. Oh, pendidikan iya. pendahuluan. Jadi memang itu. Tapi memang mungkin tugas hariannya agak melenceng aja gitu Heeh, dari iya. bulannya melenceng banget malah. Ya Bapak ngasih ikut itu negara di sosmed. Habis itu yang terakhir itu kepribadian dan budi pekerti luhur. Kegiatan kesehariannya itu untuk Segbit 4 itu di sekolah kita kan ada tempat pengolahan sampah, Kak. Nah, di sana itu mereka itu mengolah sampah dari sampah dedaunan, apalagi di SMA 5 ya, Kak ya. Itu kan sekolahnya luas, lumayan 2,5 hektar. Itu kan sampah dedaunan itu banyak. Itu dah dikumpulin sama cleaning service-nya, di sana ditaruh, nanti kita olah menjadi pupuk. Nah, pupuknya itu kita jual ke masyarakat dan di siswa-siswanya juga. Terus kegiatan yang paling besar dipegangnya itu bulan bahasa, Kak. Kayak kemarin bulan bahasa Bali mereka ada yang megang. Itu kayak kegiatan paling seru di sekolah nggak sih bulan bahasa tuh? Ya, Iya sih, Iya cuman sih. kalau memang orang yang nggak suka sama Bali-Balian gitu ya. ya susah. biasa aja gitu kalau nggak suka. Ya, Isak. Kalau Segbit 5 sendiri itu adalah berorganisasi politik dan kepemimpinan. Ya, Betul, benar. betul, betul. Betul. Nah, kalau untuk program kerjanya itu biasanya menghadiri seminar webinar gitu Pak. Jadi nanti kalau misalkan ada undangan seminar atau webinar gitu, pasti Sekbid 5-nya ikut. Oke, keren. Kalau Sekbid 6 sendiri itu adalah pendidikan keterampilan dan kewirausahaan. Jadi dia itu kayak misalkan kita kan HUT ada jual baju gitu. Nah, nanti yang ngurusin itu Sekbid 6. Oh iya, tukang jualan. Iya. Cuan. Dana. Betul-betul. Pupuknya dia juga Sekbid 6 jual. Walaupun Segbit 6 itu membahas tentang dana, tapi sering pasti koordinasi sama bendahara kita sih. Iya, Iya. oke, cocok ya soalnya. Berbudi pekerti kan itu mengelola lingkungan gitu kan baik. Setuju Al. Sama lagi Dengan satu Pak Kak, juga. budi pekerti Segbit 4 nih sama tentang kesehatan juga sih Kak. Oke. Mereka yang paling erat hubungannya sama ekstra PMR, KS Panan, ekstra kesehatan di sekolah. Berarti semuanya kayak terintegrasi gitu ya? Iya. Cocok semuanya. Bagus. Lanjut ke Segbit 7. Segbit 7 itu adalah pendidikan jasmani dan daya kreasi. Jadi kan sekarang lagi mau Porjan nih Kak bulan depan. Nah, itu yang urus Segbit 7 Porjannya. Jadi nanti Segala data, ya, betul. administrasi, file, pendaftaran, itu semua Segbit 7 yang bikin. Yang nganter juga Yang nganter orang nganter. lomba gitu. Kalau itu dari sekolah, Ya. kita cuma giniin internalnya aja gitu, bareng sama panitia inti gurunya juga. Jadi nanti kita memecah diri kok. Iya, pasti dia memecah diri. menamping Iya. gitu. Iya. Jadi kita dampingin masing-masing cabang gitu. Kita terjun. terjun langsung. Iya. Ikut nggak? Lihat Ikut nggak? mereka latihan. Ada IPK OSIS yang ikut memang turun ke Jadi sambil dampingin sambil lomba. Iya sendiri. Iya. Dapat multitask. Di sini dah apa namanya? Diri kita tuh diuji bisa nggak berprestasi dalam kesibukan OSIS ini Iya, gitu. benar. Karena emang Porjar ini benar-benar sibuk banget Kak. Kita ngurusin data dari awal segala macam administrasi pendaftaran itu kita yang ngurus dan kita tinggal lapor ke pembina kita gitu. Jadi ya gitu deh. Emang ujian banget ya sekarang. Ya. Tapi seluruh pekerjaan ini kita lakuin sama atasan kok Kak. Ya aman sama pembina Jadi kita. barengan gitu nggak kita Kalau sendiri. sendiri kan capek banget. Coba banget itu coba banget. Pasti kita butuh penonton juga kok Kak. Iya, dari grup pasti butuh banget sih. 8? Nah, ke-8 adalah persepsi, prestasi, dan kreasi seni. Nah, Pas Porjar ini kan ada kayak seni-seninya Kak. Nah itu silapan yang Cabang. megang. Iya. di bidang seninya Cabang pekan seni remaja Porsenija. SM namanya. dijadiin satu, makanya namanya Porsenija. Ya udah bukan Porjar lagi. Iya. Iya, Porsenija. Tapi gaya besar unggulannya. Silapan itu ada lagi kayak galaksi gitu. Pentas seni itu yang megang silapan. Ya, oh. Kayak bulan kita justru di silapan ya. Betul, betul. Gitu. Oke. Kalau kalian tuh berarti sering dispen ya Pak sibuk? Kalau memang ada event ya respect, tapi kalau enggak ya enggak. Sering nggak termasuk dalam sebulan kalian dispen ya? Lumayan. Lumayan sih Kak, apalagi sekarang nih lumayan padat undangan-undangan dari luar tuh Iya. kan. Ada undangan Iya. apa aja tuh? Kayak workshop, Baru kemarin kita seminar workshop, Pak. gitu. Binus. Baru tadi pagi juga saya Zoom. Wow. Kayak gitu ya. Sibuk ya ternyata anak OSIS. Ya tapi bukan berarti kita ninggalin. Iya. Iya, Oh, tahun baru kita. Itu berarti tapi kalian nggak dipermasalahin itu sering dispen?
Atau banyak dikasih tugas tambahan karena sendiri? Kita inisiatif sih, lebih ke Kita inisiatif. ngejar kita gurunya tambah. sih. Oh, pantesan gurunya menjadi aman gitu. Iya. Terus kalau selain ikut OSIS, kalian ada ikut ekskul lain juga nggak? Ada. Iya, Ada. ada. Mm-mm. Kalau di sekolah kita diwajibin sih ikut Iya, ekstrakurikuler. Ikut ekskul apa? Kalau Ya, Grace dah. kalau saya ikut renang. Oh, ada Iya. Anak renang. Iya, dari dulu saya renang soalnya. keren. Iya. Berarti jadi atlet juga dong? Maunya turun waktu pelajaran ini, cuman nggak lepas dulu deh. Ya, apa? Iya. Tahun depan ikut ya. Tahun depan ikut mungkin Kan udah pas lepas. seleksi. Iya. Bagus. Kalau saya ikut KIR sama Ici. KIR itu karya tulis ilmiah, jadi kayak buat paper gitu, nanti kita lombain. Septian, Kalau saya sendiri ini keturunan sih Kak, emang dari apa nih ekstrakurikuler keturunan? pesantren Kak. Wih. Kidung-kidung. Emang dari kakek sendiri disuruh warisin gitu. Habis itu yang lagi satu ke Espan. Terus kalau kalian sendiri, apa sih, boleh nggak ceritain apa sih kegiatan paling menarik yang pernah kalian adain? Yang paling seru kalau sampai saat ini sih HUT, Kak. Hut ya? HUT ya, itu HUT itu memang event yang benar-benar ditunggu sama anak-anak Semanela. Kalian kan hari ulang tahunnya Semanela, Iya. dan emang perayaannya ya cukup mewah lah untuk di sekolah kita, karena kita banyak apa ya, pokoknya di antara kegiatan-kegiatan lain itu yang paling ramai ditonton itu memang HUT, yang benar-benar semua anak-anak siswa Semanela itu berpartisipasi nonton gitu loh. Itu sih. Apa aja sih kegiatan itu? Kalau HUT lebih ke kayak acara formal, tumpeng gitu, kalau kita bagi-bagi tumpeng, terus kalau untuk acara non formalnya itu ada kayak penampilan dari ekstra-ekstra. Nah, penampilan ini yang memang tunggu-tunggu dari siswa, apalagi kayak dance yang gitu-gitu, terus teater, pantomim, tari yang kayak gitu-gitu. Terus Kita band juga juga ada, uh-uh. ada band Oh, juga. band sendiri yang Iya. tampil Iya, ya? benar banget. Yang lain kan kayak ngundang artis luar. Iya, ini kita memang punya karena ya kita punya band sendiri, kenapa enggak kita follow up di sekolah gitu kan? Iya. Itu kenapa kita harus ambil dari luar, kalau misalkan dari dalam memang ada gitu. Berarti memunculkan bibit-bibit artis Betul, sendiri. betul. Kurang lebih kayak galaksi itu. Iya. Punya silapan. Uh-uh. Tuh. Bisa tonton di YouTube ada. Ada. Apa nama channel YouTube? SMA 5. Iya, cari aja SMA 5 dan Pasar. Langsung nomor pertama kalau itu paling atas. Iya. Boleh. Kayak seru banget sih. Kalian tuh rasa apa sih prestasi tertinggi yang kalian pernah raih? Itu Juara di kelas. iya, contohnya itu kayak Septian. Iya, Jadi Septian. Oh, Septian. juara. Meskipun Septian ini terbilang sibuk lah ya jadi wakil, dia itu tetap bisa main. yang nyumbangin yang Tenggara, nomor Kak. sampai dia jadi Tingkat juara provinsi Kak. Menghafal sloka. Ih, gila. Keren Nah. Seloka? Iya. Di kelas juga ranking 1, Kak. Iya, di kelas ya. Jadi bisa banget ngimbanginnya dia. Ranking Mantap. 2. Kan ranking 1. Oh iya, aku Dua. pleset. Ya Allah, keren loh. Ya. Dengan dispensuranya itu kamu bisa juga keren banget loh. Itu dah kenapa gimana cara saya dikasih tips sama kakak yang terdahulu. Apa tuh? Coba cari muka depan guru biar dapat nilai. Makanya yang benar. Yang bukan benar kayak iya. kan itu tuh termasuk bukan gimana ya cari mukanya kayak itu dan nanya tugas itu termasuk kan itu termasuk juga. Itu nggak cari muka sih. Iya, Kan tuh. emang nanya harus. Ya tapi kan untuk teman-teman yang gini, ih ambis banget kan gitu. Cari muka gitu. Oh. Ah, mereka tidak mengerti. Iya benar. Makanya melihat saja. Mereka hanya melihat ke buruk aja. Karena kan emang wajib kalian harus nanya tugas Iya. gitu apa enggak? Kosong kan yang lainnya. Iya. Menanjak nanti tuh. Selain OSIS kan ada, kalau itu kan ikut lomba-lomba bahasa Bali gitu. Kalau Grace sama Isa ada ikut lomba-lomba lain gitu juga nggak? Kalau saya terakhir ikutnya itu sama juga membaca sloka, tapi bukan SMA. Waktu SD itu aja. SD. Iya, waktu SD saya 2 kali dua-duanya menang sekarang. Ya. Lebih kecil lagi. Kenapa berhenti? Karena sebenarnya karena waktu saya ikut yang pas SD itu aja tuh saya nggak ada ketertarikan apa-apa. Oh, bukan Tapi- passion berarti. Bukan passion ya, bukan passion, cuman kayak ditawarin terus saya bilang ke orang tua bilang kayak ya ikut aja, saya ikut akhirnya gitu. Tapi kalau Aset Septian mungkin kan lebih ke membaca pelafalan kali ya, tapi kalau saya lebih ke menghafal. Oh. Jadi seberapa banyak sloka yang bisa Bisa kamu hafal, yang paling banyak juara itu. Sebenarnya hampir sama sih kayak Grace, cuman kalau di saya waktu ini tuh dibatasi Kak 10
10 seloka, tapi ada waktunya. Kalau Isa apa? Kalau yang terakhir lombanya itu lomba kir. Di mana ya waktu itu di lupa namanya pokoknya, tapi belum pengumuman juara Kak. Doakan yang terbaik. Iya, Doakan yang terbaik. Kan film bakir berkelompok ya. Iya berkelompok, tapi ada yang individu kayak esai gitu, Iya. individu. Terus keterampilan apa sih yang kalian rasa kalian dapatkan selama jadi OSIS? Kalau dari kita sih sejauh ini pasti keterampilan komunikasi Kak, karena komunikasi itu kayaknya struggle semua orang deh. betul. Susah banget soalnya kalau komunikasi itu kayak tiba-tiba terbata-bata gitu kan. Benar-benar. Tapi kita tetap terbata-bata kok Kak kadang. Ya. Public speaking tuh ini sih paling Ya, ini juga. karena kan ngomong depan siswa, depan guru juga kan. Apalagi untuk kita orasi tuh, Oh, waduh aduh. itu kalau jelek ini tuh udah kebuang deh. Soalnya bukan siswa aja yang nanya, Kak, guru juga nanya. Wow. Kan kalau guru itu pasti pertanyaan itu Lebih kritis kritis banget, gitu. Lebih kritis. Kalian ada nggak sih tokoh atau sosok yang kalian pandang banget di OSIS? Pembina kah? Atau ada alumni kah yang kalian kenal? Kalau dari saya sendiri, saya ngeliat dari pembina saya sih. Ada dua, itu Pak Nori sama wakaseknya itu Bu Ani. Saya benar-benar matokin mereka banget dan memang ngeliat mereka gimana cara mereka dalam memimpin. Karena kan jabatan mereka lumayan tinggi lah ya. Itu gimana cara mereka memimpin, saya pokoknya ikutin, perhatiin gitu-gitu. Terus kalau dari alumni, itu dari ketua OSIS angkatan 47 Pak. Angkatan 47 di atas kita. Jadi dia itu udah jadi ketua OSIS, tapi dia itu berhasil dapat beasiswa di luar Bali. Nah, itu yang bikin saya kayak, oh ternyata meskipun sibuk di OSIS dan banyak dispen dan banyak ngurusin event lah gitu ya, jarang mini kelas, dia tetap bisa dapat beasiswa kok gitu. Jadi itu yang jadi saya kayak, ya kalau dia bisa kenapa saya enggak, kayak gitu. Keren banget sih. Iya. Kayak Itu sih. menantang diri gitu. Termotivasi lah jadinya kita. Banget sih. Kalian? Kalau Udah. saya sama sih kayak Grace, kalau dari alumni itu sama banget. Iya. Karena benar-benar kayak memotivasi aja gitu, bisa OSIS terus bisa dapat beasiswa itu kan susah ya Kak, dapat beasiswa Iya, meskipun benar. bukan OSIS aja itu susah, apalagi Susah. dibandingin sama OSIS itu benar-benar memotivasi banget sih. Kalau saya dari gurunya sama, tapi kalau saya sendiri dari kakak saya sendiri di atas saya tuh, kakak saya sendiri tuh kayak wibawanya tuh ada gitu Kak. Dia benar bisa ngatur lah. Ya emang suka marah-marah sih orangnya, tapi dengan didikannya itu bisa membuat saya tadi sampai sekarang. Apa kakakmu sangat bangga pasti di sini. Iya. Terus kalian tuh ngerasa seberapa besar sih bimbingan dari sama peran dari guru pembina tuh? Wih, besar banget. Besar banget itu. Karena tanpa pembina pun kita nggak akan bisa gerak, kita nggak akan bisa gerak sendiri Kak, karena di setiap event kita pasti tetap ada koordinasi sama pembina, dan kalau kita nggak tahu ya kemana lagi kita nanya kalau nggak ke pembina. Jadi memang besar banget peran kita. Dan sangat terima kasih kepada pembina kita. Kasih Bapak Ibu. Kita tuh kayak anak domba sama gembala, jadi kalau nggak ada gembalanya kita kan pasti berhamburan kemana-mana. Kalau ada penontonnya kan pasti kita tetap di satu jalan yang sama. Keren. Berarti pembina kalian tuh sangat-sangat membina banget Betul, ya. ya, Bukan sangat. cuma hadir aja. Iya, Gak harus ada pecutan di saat semua udah buyar. Bener. Karena pasti ada capeknya kan. Jadi harus ada yang menyemangati juga. betul, benar-benar. Kan sih pembinanya. Pembinanya bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, bisa jadi orang tua, bisa jadi yang Di saat kita dibina kita diem, di saat udah lagi santai-santai kita bercanda biasa. Iya, keren banget pembinanya berarti sampai kalian selekat ini gitu. Hubungan nomor satu. Kalau nggak ada hubungannya erat gimana mau koordinasi juga gitu. hilang jadinya. Iya. Apa sih kayak masalah terbesar yang kalian hadapi gitu saat ini di OSIS? Saat ini ya, Sepengalaman kalian, apa sih masalah terbesar? kalau untuk sehari-hari dengan kegiatan OSIS itu kita masalahnya paling lebih ke di waktu sih Kak. Waktu, karena kita dari berbagai macam latar belakang dari masing-masing anggota OSIS. Karena kita untuk kumpul untuk membahas tentang event itu pun jadinya nggak lengkap, karena satu ada yang punya kepentingan lain, ada yang punya kepentingan ini itu gitu, dan ya itu sih yang paling benar-benar. Jadi kita benar-benar kayak kalau nyari waktu tuh ya sepakatin tanggal segini ya udah, jadinya semuanya tuh Iya. jangan Harus ada bisa. ya harus bisa, jangan ada agenda lain gitu. Paling susah. tantangan terbesarnya juga kan kita sebagai
ketua OSIS sama wakil ketua OSIS. Jadi kan kita yang memimpin gitu istilahnya. Iya, Jadi kan kita semua udah deket tuh kayak teman, jadi kita harus kayak ngelawan rasa gak enak kita untuk bisa tegas sama mereka, itu juga susah sih kak. Susah banget sih tegas ke teman sendiri. Iya, kadang-kadang susah kayak kalau kita tegasin aduh kasihan Iya, gitu masih tapi nggak enak gitu Iya. ya, profesional. Benar, karena udah di organisasi kan. Betul. Masih pesan kalian untuk adik-adik yang mau ikut OSIS. Tapi masih ragu-ragu. Biar nggak ragu lagi, Oh, berarti yang belum join kak. yang belum join. Itu lebih ke kuatin tekad, ya terus yakini diri. yakini diri. Karena kalau misalnya memang udah tulus pengen ikut OSIS, nggak akan ada alasan lain. Iya. Pasti ya saya akan tetap ikut Gimana OSIS. pun tantangannya pasti Akan tetap tetap ingin jalan. bertahan. Jelas. Kalau di sekolah kita namanya seleksi alam, Kak. Ya. Iya, itu namanya. Sering berjalan waktu pasti ke seleksi. Iya. Aku perimba gitu. Buat yang belum join sih jangan ragu untuk join, karena di OSIS SMA 5 Sangat itu benar-benar kayak belajar organisasi gitu sih. Jadi bagus untuk kedepannya di dunia kerja maupun di dunia kuliah. Kekeluargaan juga ada. Kayak saya sendiri contohnya kayak kalau nggak ketemu sehari itu kayak aneh gitu loh di rumah gitu, aneh gitu kak nggak ketemu sehari. Karena Sering ketemu pulang sekolah udah ketemu di ruang OSIS kumpul kan gitu. Seakrab itu ya. Iya. Benar sih. Terus kenapa sih orang harus masuk SMA 5? Orang harus masuk SMA 5 karena SMA 5 Karena itu luas mantap. SMA sekolahnya. 5, iya, luas. Piknik Bagus, bisa. Akademisnya nggak mantap, akreditasi A kita, guys. Itu mantapnya. Yang nunggu nasi kita ada hasil. Sebelum masuk OSIS kita ajakin masuk SMA 5 dulu. Betul. banyak kok kakak OSIS kita tuh masuk universitas ternama di Yes. Jawa. Oh, apa tuh Kak, boleh di UGM ada ya? Iya, UGM. ada. Fakultas kedokteran itu banyak banget yang lolos dari sekolah kita. Itu jadi cita-cita saya juga. Semoga tercapai. Iya, amin. Dan dari aku itu mungkin kalian ada pesan-pesan untuk teman-teman. Isda dulu. Teman-teman Ih. siapa ini kak? Teman bebas, teman kelas boleh. Semua teman-teman di OSIS boleh. Kalian tuh ada di kelas 10 aja kali ya yang udah masuk ke SMA 5, jangan lupa join OSIS. Betul, jangan Iya. lupa OSIS. Ya. Jangan lupa ya, karena udah dikasih penjelasan juga kan tadi. Jadi jangan lupa ikut. Wajib nonton berarti. Iya, wajib nonton. Jangan nyesel. Setiap Kalau saya sendiri sama sih untuk adik-adik kelas 10, untuk teman sendiri ya itu kurangin emosionalnya, kurangin egonya, selesaiin masalah pakai kepala dingin. sangat bijak sekali Bapak ini ya. Oke, dari aku itu aja. Terima kasih sudah nonton Future Vibes. Semoga kisah kita tadi, obrolan kita tadi bisa menginspirasi dan juga membantu adik-adik. Siapa tahu lagi kebingungan mau ikut OSIS atau enggak. Terima kasih sudah nonton. See you in the future. Bye-bye. Dadah.